Shalom Aleichem saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita terus fokus kepada Allah, bukan kepada berbagai masalah. Mazmur 45 ayat 7 sampai dengan 10. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Apakah cirinya keluarga yang diberkati Allah, saudara? Apakah keluarga itu tidak punya masalah? Finansialnya cukup? Tidak punya hutang? Atau karena apa sebuah keluarga itu dikatakan diberkati Allah? Karena realitanya tidak mungkin selama di dunia keluarga bebas dari masalah. Sehingga semua keluarga Kristen selama masih di dunia tidak lepas dari berbagai masalah. Apabila demikian, maka keluarga yang diberkati Allah itu seperti apa? Apabila ukurannya adalah finansial, bahwa keluarga ini diberkati karena cukup secara finansial, bahkan lebih secara finansial, lalu bagaimana dengan Yusuf dan Maria? Apakah mereka juga bukan keluarga yang diberkati Allah? Karena Yusuf dan Maria bukan keluarga yang kaya, bahkan mereka mempersembahkan pun itu adalah sepasang burung tekukur, tetapi dipercaya melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mazmur 45 adalah mazmur yang menyatakan keindahan pernikahan raja umat pada masa itu. Pemazmur memuji raja, sang pengantin pria, sebagai tertampan di antara semua manusia, gagah dan perkasa, serta perbuatan-perbuatannya besar. Pemazmur memuji sang raja sebagai pilihan Allah bagi tahta umatnya. Allah telah memilihnya sebagai raja untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Memang sang raja itu kesukaannya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena pilihan Allah itulah sang raja sekarang diberikan kelengkapan kebahagiaannya dengan permaisuri. Permaisuri akan melengkapi rumah tangga raja dengan kasih dan kesetiaan. Oleh sebab itu pemazmur sekarang menunjukkan puisinya untuk menasehati permaisuri agar ia menjadi istri dan abdi bagi sang raja. Sang permaisuri diajar agar fokus hidupnya tidak lagi kepada keluarga orang tuanya maupun sahabat masa lampaunya, melainkan kepada raja, suami tercintanya. Dan ini sesuai, saudara, dengan prinsip pernikahan Kristen, yaitu meninggalkan orang tua dan membentuk keluarga baru. Pengharapan pemazmur adalah kebahagiaan bagi keluarga kerajaan yang baru ini, karena mereka akan menurunkan putra-putra mahkota yang akan memasyurkan umat, yang akan semakin memuliakan Allah umat, yang adalah raja di atas segala raja. Pernikahan ini, saudara, adalah gambaran relasi Kristus dengan jemaat. Kristus sebagai mempelai pria dan gereja, saya dan saudara, sebagai mempelai perempuan. Sehingga keluarga yang diberkati Allah itu adalah keluarga yang menghadirkan pemerintahan Allah. Di tengah keluarga, apapun masalahnya. Jadi ini cirinya, saudara. Keluarga yang diberkati Allah
menurut Mazmur 45 ini bukan keluarga yang cukup secara finansial, bukan keluarga yang kurang secara finansial, bukan keluarga yang tidak ada masalah dan problema, tapi keluarga yang dapat menghadirkan pemerintahan Allah di tengah-tengah keluarga. Apapun masalahnya, baik ketika kita kurang finansial, baik ketika kita cukup bahkan lebih secara finansial, baik ketika kita tidak ada kesalahpahaman, ataupun ketika ada kesalahpahaman, kita tetap berusaha untuk menghadirkan pemerintahan Allah melalui firman-Nya. Kita tunduk kepada firman Allah. Itulah tanda kita keluarga yang diberkati Allah. Dan yang kedua, saudara, keluarga yang diberkati Allah itu dikatakan dalam ayat yang ke-7, engkau mencintai yang benar dan membenci yang jahat. Sebab itu Allah-Allahmu telah memilih engkau dan membahagiakan engkau melebihi raja-raja lainnya. Perhatikan saudara, pernikahan yang diberkati akan menghasilkan rumah tangga Kristen yang menjadi berkat bagi dunia. Dan dikatakan Allah akan membahagiakan. Sehingga pernikahan keluarga Kristen yang diberkati Allah, hidupnya akan berbahagia. Karena apa, saudara? Apakah karena finansial? Apakah karena tidak ada persoalan? Apakah karena tidak ada perbedaan? Atau karena apa? Dikatakan tadi, engkau mencintai yang benar dan membenci yang jahat. Pernikahan yang diberkati Allah adalah pernikahan keluarga yang mencintai yang benar dan membenci yang jahat. Sehingga keturunan yang dilahirkan adalah anak-anak yang hidup dan mencintai kebenaran. Jadi keluarga yang diberkati Allah adalah keluarga yang menghadirkan pemerintahan Allah dan mencintai yang benar serta membenci yang jahat. Maka pertanyaan buat kita, sudahkah kita menjadi keluarga yang mencintai kebenaran dan membenci yang jahat? Apakah kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, makin hari kita menjadi keluarga yang mencintai kebenaran dan membenci yang jahat? Selama kita masih mencintai kejahatan dan membenci kebenaran, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di tengah keluarga. Karena kebahagiaan itu diperoleh bukan dengan cara dunia, tapi dengan cara sorga. Ketika kita menghadirkan pemerintahan Allah, dan ketika kita makin mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Kami ingin menjadi keluarga yang diberkati dan berbahagia. Tapi bukan dengan cara dunia, tapi dengan cara sorga. Yaitu ketika kami menghadirkan pemerintahan Allah di tengah segala persoalan keluarga, dan kami makin mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah kami, supaya dalam pergumulan dan pergolakan hidup, mereka makin menghadirkan Kristus, makin mencintai kebenaran, dan makin membenci yang jahat. Secara khusus, kami berdoa untuk dua keluarga kami, Ibu Rani Sulastri yang hari ini berulang tahun. Di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan, Engkau tahu bagaimana perjalanan daripada Ibu Rani, bahkan pergumulannya sampai hari ini. Tuhan, kiranya yang Kau menguatkan, biarlah iman dan hatinya tidak pernah berubah
dan menjadi keluarga yang diberkati Allah karena menghadirkan engkau di tengah segala masalah, dan makin hari makin mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Demikian juga untuk Selintan, anak muda ini, Tuhan juga tolong di dalam kehidupannya, studinya di Surabaya. Engkau berkati, biarlah menjadi anak yang takut Tuhan, yang mencintai Tuhan, demikian juga mencintai orang tuanya. Berkati juga orang tuanya yang ada di tempat ini Tuhan, papa, mama, dan bobonya, dengan berkat rohani yang dari sorga. Terima kasih Bapa, mengingat untuk rapat PJGKT yang akan diadakan pada hari ini di GKT Muncar. Tuhan juga tolong supaya boleh menghasilkan pikiran-pikiran yang memajukan Gereja Kristus Tuhan di wilayah 5 Banyuwangi. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Rani dan juga untuk Selintan. Tuhan memberkati.